Mbak, nggak ada orang yang bisa korupsi sendiri. Saya ini siapa? Saya hanya orang yang datang dari Manado, masuk ke politik, gitu kan. Halo Bedikers. Kabar mengejutkan datang dari dunia politik Indonesia ketika beberapa anggota DPR wanita yang memiliki paras cantik terjerat kasus korupsi. Kejadian ini mengundang perhatian dan kontroversi dari masyarakat luas, karena banyak yang menganggap kelakuan para anggota DPR ini bertolak belakang dengan kecantikan fisiknya. Lantas siapa sajakah mereka? Mari kita bongkar. Mari kita buka dengan anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondag. Kecantikan politikus wanita ini sudah tak diragukan lagi, sebab ia merupakan mantan finalis Putri Indonesia. Pemilik nama lengkap Angelina Patricia Pinkan Sondag ini dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan korupsi pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games 2011 di Palembang, Sumatera Selatan. Saat itu wanita yang akrab disapa Angie ini berperan sebagai anggota Badan Anggaran DPR yang mempunyai kuasa untuk mengesahkan kucuran dana Wisma Atlet. Setelah menjalani proses persidangan, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara dengan denda 250 juta rupiah, subsidi kurungan 6 bulan. Selain itu, ia juga dihukum membayar uang pengganti sebesar 2,5 miliar rupiah dan 1,2 juta dolar Amerika Serikat karena terbukti melakukan korupsi secara berlanjut dengan menerima uang pemberian dari grup Permai. Setelah ditahan selama 10 tahun di Lapas Perempuan Jakarta, wanita cantik kelahiran 28 Desember 1977 ini akhirnya menghirup udara bebas pada 3 Maret 2022 lalu. Resmi keluar dari penjara, siapa sangka Angelina Sondag ternyata masih dibanjiri tawaran untuk kembali masuk ke politik. Meski begitu, Angie mengaku belum siap untuk kembali memanaskan panggung politik. Selain itu, saat ini ia sedang menikmati karir sebagai YouTuber dengan nama channel Kema Entertainment. Jadi selain fokus mengurus keluarganya, Angie juga sedang disibukkan dengan kegiatan membuat konten. Eksperimen, artinya Mbak, nggak ada orang yang bisa korupsi sendiri. Saya ini siapa? Saya hanya orang yang datang dari Manado, masuk ke politik, gitu kan. Selanjutnya ada anggota DPR dari Partai Hanura, Dewi Yassin Limpo. Kakak dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014 sampai 2019. Namun baru 1 tahun menjabat, Dewi terkena operasi tangkap tangan KPK di sebuah restoran di kawasan Kelapa Gading. Penangkapan ini terkait kasus suap izin proyek anggaran pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, Dewi Yassin Limpo pun divonis hukuman 8 tahun penjara, serta denda sebesar 200 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan penjara. Setelah terbukti menerima suap dengan nilai sebesar 177.700 dolar Singapura atau setara dengan 1,7 miliar rupiah. Selain itu, wanita kelahiran 11 Agustus 1959 ini juga dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan jabatan publik atau jabatan politik. Dengan masa selama 3 tahun dihitung setelah Dewi selesai menjalani pidana pokoknya. Berdasarkan informasi yang telah dirangkum, Dewi menjalani penahanan di rutan KPK pada tanggal 21 Oktober 2015. Kemudian dipindahkan ke rutan kelas 2A Jakarta Timur. Selanjutnya, pada tanggal 8 Juni 2017, mantan Ketua Umum Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia ini diserah terimakan ke Lapas Perempuan kelas 2A Sungguh Minasa untuk menjalani sisa pidana dan mengikuti program pembinaan yang ada di lapas tersebut. Selama menjalani masa tahanan di lapas, Dewi berperilaku baik dan tak pernah melanggar, sehingga ia berkali-kali mendapatkan remisi, yang totalnya sebanyak 8 bulan 15 hari. Mantan anggota Komisi 7 DPR RI ini pun akhirnya bebas pada tanggal 28 Agustus 2022 lalu. Sama seperti Angelina Sondag, usai menghirup udara bebas, Dewi pun belum punya niatan untuk kembali berperan di dunia politik. Rencana jangka pendeknya, Dewi ingin fokus menghabiskan waktu bersama anak dan cucunya. Karena saya juga belum ketemu siapa-siapa ini, keluarga juga belum ketemu, Dewi begitu diambil juga nggak ketemu, masih dalam proses, apa sebenarnya kasusnya, apa semua masalahnya kami sementara menunggu. Oleh karena itu jawaban kami sebagai keluarga. Beralih ke politisi senior dari Partai Golongan Karya,
Selanjutnya ada nama Khairun Nisa, seorang wanita cantik dari fraksi Golkar yang telah menduduki kursi di DPR RI sejak tahun 1997. Kemudian pada periode 2009-2014, wanita yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah ini terpilih menjadi Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Namun pada Oktober 2013, karir cemerlangnya di dunia politik terpaksa harus berhenti usai ditangkap KPK. Khairun Nisa ditangkap bersama Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muhtar. Dalam aksi tangkap tangan yang dilakukan, KPK berhasil merebut sekitar 3 miliar rupiah uang tunai yang diduga sebagai suap dalam proses penyelesaian sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Dilansir dari laman berisatu.com, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Khairun Nisa dengan pidana penjara selama 4 tahun, serta denda sebesar 100 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan penjara. Sebab wanita kelahiran 27 Desember 1958 ini dinyatakan hanya terbukti menerima uang sebesar 75 juta rupiah dari Bupati Gunung Mas terpilih, Hamid Binti. Untuk nasib terbarunya sendiri masih menjadi misteri hingga saat ini, sebab mantan anggota DPR cantik ini tak pernah lagi muncul di media massa. Oh, nggak pernah saya membantu di MK, membantu Pak Hamid, diminta oleh Pak Hamid membantu, ya kan? Tapi kalau sebelum-sebelumnya itu ada juga nggak? Tidak. Seperti Pak Hamid yang bantuan ke Ibu. Tidak pernah. Selain Tidak ada. Dan nama yang terakhir adalah Waode Nur Hayati. Politisi cantik satu ini merupakan anggota DPR RI Komisi 7 dari fraksi Partai Amanat Nasional. Waode terpilih menjadi anggota DPR RI pada periode 2009-2014 dan dilantik menjadi anggota Badan Anggaran DPR RI pada periode tersebut. Namun karirnya di legislatif kandas setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka penerima suap senilai 6,25 miliar rupiah terkait pengalokasian dana penyelesaian infrastruktur daerah pada awal tahun 2012. Selain itu, wanita asal Wakatobi, Sulawesi Tenggara ini juga melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar 50,5 miliar rupiah ke dalam rekeningnya. Atas 2 kasus tersebut, Waode Nur Hayati divonis hukuman 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Kemudian setelah bebas dari jeruji besi pada Agustus 2017, Waode langsung tancap gas memulai kembali karir politiknya. Bahkan berdasarkan pemberitaan di laman detik.com, Waode berhasil terpilih menjadi Ketua DPD Hanura Provinsi Sulawesi Utara. Ia pun masih mengemban jabatan tersebut sampai saat ini. Melansir laman tribunnews.com, Waode bahkan menyatakan siap untuk maju dalam kontes pemilihan Gubernur Sulawesi Utara pada Pilkada 2024 mendatang.